Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma aftah lana ya Allah ya Allah ya Allah bi futuhil arifin, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah, sebelum dilanjutkan dengan tausiah singkat, terlebih dahulu setelah disimak video ini, silahkan tekan like, subscribe, dan share, dikirim kepada yang lain, dan nyalakan notifikasi lonceng Anda agar tetap Anda bisa mendapatkan video-video tausiah terbaru dari channel Rahmatul Ummah. Dengan meng-share, mengirimkan video tausiah, insya Allah Anda akan mendapatkan pahala berdakwah, mensiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di video bagian pertama telah saya bahas ada 10 orang manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor ke-6 adalah wal kasalu minasyaban, sifat pemalas bagi seorang pemuda. Al-fata imadul bilad, seorang pemuda adalah tiang negara. Wa idza fasadal fata fasadal bilad, apabila rusak mental, moral seorang pemuda, maka rusaklah negara ini. Ingat sabda Rasulullah SAW, Syibanul yaum rijalul god, pemuda hari ini adalah akan menjadi pemimpin masa depan. Para pemimpin kita, para alim ulama, presiden dan yang lain ini sudah pada tua, sehingga kita selaku pemuda diharuskan mempersiapkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat agar bisa membangun negara ini. Kalau negara diurus dengan orang-orang pemalas, Masya Allah, tidak mungkin ada kemajuan. Yang ketujuh, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal juru minas sultan, pemerintah yang zalim. Jadi pemerintah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemerintah yang zalim. Apa kategori zalim tersebut? Dikatakan dalam kitab Majalis Saniyah, az-zulmu wad'u syai'i fi ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Salah dikatakan benar, benar dikatakan salah. Juga kadang-kadang karena kekeliruan, mudah-mudahan ini tidak ada faktor kesengajaan, tidak terulang lagi. Sekarang kan musim banyak mendapat bantuan dari COVID-19. Pemerintah sudah ada niat baik untuk menjamin rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya tidak bisa bekerja. Tapi alangkah baiknya pemerintah lebih kontrol, pemerintah lebih detil. Karena apa? Banyak orang-orang yang kaya mendapatkan bantuan dari COVID-19, sedangkan mereka posisinya walaupun mereka tidak bekerja 1 tahun ini, mereka tetap tidak akan kebingungan untuk mencari makan. Sedangkan orang yang kulit serabutan, anaknya banyak, tidak bekerja sehari sudah kebingungan untuk makan hari besok, malah tidak mendapatkan. Masya Allah, kalau faktor kesengajaan berarti itu namanya zalim. Kalau faktornya ini disebabkan bukan karena tidak kesengajaan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa aparatur negara semacam ini.
Juga yang kedelapan, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala wal jubnu minal gozat, seorang tentara yang penakut. Nah, seorang tentara itu dalam membela tanah air jangan melihat kokohnya musuh. Di daerah kita masih teringat perang yang terjadi di Bojong Kokosan. Perang yang terjadi di Bojong Kokosan ketika iring-iringan tentara Gurkha dan Inggris, itu pasukan Inggris ratusan tank mau melewati ke Bandung untuk mengirim logistik tentara-tentara mereka yang ada di Bandung. Juga tentara Inggris ini baru saja pulang dari negara Afrika, berperang dengan negara Jerman. Negara Jerman bisa dikalahkan oleh tentara Inggris. Karena apa? Kemajuan militernya negara Inggris, negara kolonial, sudah hebat. Tapi ketika berhadapan dengan tentara Indonesia yang sangat sederhana peralatannya, tank melawan bambu runcing, itu tentara kita tidak ada rasa gentar. Karena apa? Kemenangan itu bukan berdasarkan jumlah, tapi berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sangat kuat itu militer Inggris menghadapi tentara kita di Bojong Kokosan, hancur lebur, tidak berdaya. Masya Allah, dengan hebat-hebatnya. Sehingga Bojong Kokosan salah satu daerah bersejarah. Di sanalah pertumpahan darah pahlawan-pahlawan kita sampai hari ini. Mungkin mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka jerih payah tapi tidak bisa menikmati kemerdekaan. Mereka hanya bisa merebut kemerdekaan walaupun tidak bisa menikmati hasil kemerdekaan. Apabila seorang tentara penakut, maka tentara tersebut dikategorikan orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi di perang Badar, 313 orang sahabat menghadapi kafir yang berjumlah 1000 orang tidak gentar. Kamin fiatin qalilatin golabat fiatan katsiratan biiznillah. Sudah tercatat dalam Al-Qur'an. Seperti kisah peperangan Raja Tolut melawan tentara Raja Jalut. Tentara Raja Jalut sangat besar dan tinggi-tinggi badannya, sedangkan pihak Raja Tolut ini sangat sedikit, berjumlah 313 orang. Ternyata dalam peperangan Tolut melawan Jalut, itu Raja Jalut meninggal dunia di tangan Nabi Daud alaihi salam. Jadi kemenangan bukan berdasarkan jumlah, tapi ini semata-mata dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah tentara kita tercatat sebagai salah satu tentara yang terbaik di dunia. Dan alhamdulillah karena memang negara Indonesia ini negara yang besar, sehingga militer kita menduduki urutan yang ke-16 dari segi kekuatan militer sedunia. Dan kalau di Asia Tenggara ini militer yang terbaik, alhamdulillah. 9. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala wal ujbu minaz zuhad, ahli ibadah yang merasa benar. Ketika Anda sudah merasa ahli ibadah, ingat, janganlah sombong kepada orang yang belum bisa beribadah. Ada orang yang berahli ibadah umurnya 70 tahun. Melihat anak ABG, seorang pemuda 20 tahun yang belum beribadah. Kata ahli ibadah, dasar kamu ahli neraka. Jangan demikian. Ahli ibadah harus ada kerendahan hati. Kamu berbuat dosa, usia kamu baru 20 tahun. Sedangkan saya sudah usia ini 70 tahun, berarti dosanya masih banyak saya daripada kamu. Sebaliknya pun, apabila seorang pemuda yang menjadi ahli ibadah dan melihat kakek-kakek yang belum bisa beribadah, kata si pemuda ini, dasar kakek-kakek tidak tahu diri, udah tua, tidak mau beribadah. Lihat saya umur 30 tahun udah mau beribadah kepada Allah, sedangkan kakek usia 70 tahun masih malas beribadah. Jangan demikian. Doakan mereka supaya mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya si pemuda itu lebih baik ngomong begini, saya usia baru 20 tahun, berarti ibadahnya pun baru sedikit.
Kalau kakek-kakek ini walaupun dosanya banyak, umurnya panjang, berarti kebaikannya pun lebih panjang daripada saya. Berarti timbul rasa kerendahan hati dari keduanya. Juga yang terakhir, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala waria minal ubad. Orang yang ria, yang suka beramal baik tapi bukan karena Allah. Amalun li ajlinas, berbuat amal itu karena ingin terpandang, dilihat oleh manusia. Sehingga sabda Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asgor. Sesuatu yang paling aku takuti, takut menimpa umatku adalah syirik kecil. Syirik kecil itu apabila seseorang melaksanakan kegiatan ibadah sunat, ingin dinilai oleh manusia, bukan didasari karena Allah. Perumpamaan orang yang beramal disertai dengan ria, ini ibaratnya seperti pasir yang menempel di atas batu. Ketika hujan turun, maka si pasir-pasir yang menempel di batu akan berjatuhan. Begitupun amal ibadah kita. Kita beribadah, capek-capek beribadah, tapi bukan karena Allah, karena ada guru, karena ada mertua, karena ada bos, dan yang lain-lain. Sehingga ketika tidak ada yang melihat, ibadahnya itu malas. Maka orang tersebut ibaratnya pahalanya sama sekali tidak ada, seperti pasir yang menempel di batu, diturunkan air hujan oleh Allah dan menimpa batu itu dan menyiram batu tersebut, maka pasir-pasir yang menempel tidaklah akan menempel lagi, hilang, batu menjadi bersih. Begitupun pahala ibadah kita akan bersih, tidak ada apa-apanya ketika kita disertai dengan riya, ingin terpandang oleh manusia. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Dan silahkan simak video ini, menjadikan kegiatan rutin sebelum kita melaksanakan dan melakukan kegiatan usaha. Mencari nafkah wajib, mencari ilmu pun wajib. Jangan sampai gara-gara kesibukan Anda mencari nafkah sampai melupakan mencari ilmu. Hudma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.